Dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di kawasan perdesaan, pendekatan pembangunan secara partisipatif dan komprehensif merupakan faktor penting bagi pembangunan daerah sebagai pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan antar wilayah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Desa Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan melalui Keputusan Ditjen PKP Nomor 46/DPKP/SK/04/2018 tentang Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan IPKP. Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan adalah suatu ukuran kinerja pembangunan kawasan perdesaan yang lebih valid. Secara khusus, tujuan pengambilan data Indeks PKP yaitu mengetahui tingkat perkembangan kawasan perdesaan secara umum, menetapkan status perkembangan kawasan perdesaan, membandingkan kinerja pembangunan kawasan perdesaan antar wilayah, melihat perkembangan kinerja pembangunan kawasan perdesaan antar waktu, memberikan kemudahan bagi kementerian, lembaga, daerah, mitra dalam merumuskan program dan anggaran untuk membangun kawasan perdesaan sesuai dengan lokus, fokus, dan tempo. Merumuskan strategi alternatif bagi kementerian lembaga dalam rangka evaluasi kinerja pembangunan. Adapun manfaat pengukuran Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan ini adalah 1. Memuat data dan informasi yang dapat dijadikan sebagai acuan, referensi, untuk melihat kondisi dan tingkat perkembangan kawasan perdesaan. 2. Pembangunan kementerian, lembaga, daerah, mitra, bahkan masyarakat desa itu sendiri untuk memahami kondisi terkini kemajuan pembangunan kawasan perdesaan di Indonesia. 3. Bahan bagi perencanaan pembangunan kawasan perdesaan di tingkat pusat, provinsi, kabupaten kota, serta tingkat desa. 4. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan program-program dalam pembangunan kawasan perdesaan. Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan dibagi dalam 5 dimensi yang dapat mewakili karakteristik wilayah, yaitu dimensi ekonomi, mewakili dari aspek kegiatan pengembangan komoditas unggulan kawasan perdesaan untuk mewujudkan pengembangan ekonomi kawasan perdesaan. Dimensi sosial budaya, mewakili dari aspek pelestarian kearifan lokal kawasan perdesaan yang sangat terkait dengan karakteristik sosial, budaya dan geografis, struktur demografi, serta kelembagaan kawasan perdesaan. Dimensi lingkungan, mewakili dari aspek pertahanan kualitas lingkungan setempat dan wilayah yang didukungnya. Dimensi jejaring prasarana dan sarana, mewakili dari aspek pemenuhan kebutuhan jejaring prasarana dan sarana pembangunan kawasan perdesaan. Dimensi kelembagaan, mewakili dari aspek indikasi kinerja kebijakan dan regulasi yang dikeluarkan oleh kementerian, lembaga, daerah, dan stakeholder lainnya dalam mendukung pengembangan kawasan perdesaan. Pembobotan masing-masing indeks dilakukan melalui metode Analytical Hierarchy Process (AHP). Setelah dilakukan pengolahan data, diperoleh komposisi bobot masing-masing dimensi sebagai berikut. Bobot dimensi ekonomi 0,3401, bobot dimensi sosial budaya 0,1919, bobot lingkungan 0,1213, bobot jejaring prasarana dan sarana 0,1397, bobot kelembagaan 0,2070. Setiap indikator dalam variabel perkembangan kawasan perdesaan diberi skor dalam skala dari 0 sampai 5 yang diartikan dari keadaan buruk sampai baik. Semakin besar nilai, maka dapat diartikan bahwa semakin mendukung perkembangan di kawasan perdesaan. Mekanisme pengumpulan data Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan dilakukan melalui 2 cara. 1. Forum Group Discussion (FGD) yang dilaksanakan dengan metode World Cafe Method (WCM), yaitu sebuah metode diskusi yang dilakukan secara sederhana dan dapat dilakukan di dalam maupun di luar ruangan. 2. Wawancara. Dengan mempertimbangkan kesulitan geografis dalam melakukan FGD di daerah, maka dilakukan metode wawancara terstruktur terhadap responden terpilih atau orang yang dianggap memahami dan menguasai kondisi existing perkembangan kawasan perdesaan tersebut. FGD cara yang paling banyak dilakukan. Pelaksanaan diskusi melalui metode WCM dipandu oleh fasilitator yang dibentuk oleh Bapeda secara partisipatif dengan fasilitator berkompeten yang beranggotakan Bapeda, Dinas PMD, akademisi, serta pendamping kawasan perdesaan. Peserta WCM adalah pemerintah kabupaten, pemerintah kecamatan dan desa, serta stakeholder lainnya
yang dianggap memahami dan menguasai kondisi real, karakteristik kawasan perdesaan. Dalam pelaksanaan WCM di dalam ruangan, peserta duduk dalam round table atau meja persegi yang terdiri dari 5-7 orang di setiap meja, dengan total meja sebanyak 5 unit sesuai dengan bidang, yaitu ekonomi, sosial budaya, lingkungan, jejaring prasarana dan sarana, dan kelembagaan. Setelah itu responden diberikan lembar kuesioner. Dalam mengisi kuesioner, responden dipandu oleh seorang fasilitator dan pendamping di setiap meja dengan tahapan sebagai berikut. 1. Fasilitator menjelaskan tentang pertanyaan-pertanyaan dari indikator yang telah disusun. 2. Fasilitator mempersilahkan kepada peserta untuk menanyakan hal-hal yang kurang jelas. 3. Setelah tanya jawab sekitar 30 menit, fasilitator mempersilahkan para peserta untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah disediakan. 4. Peserta boleh mendiskusikan dengan para peserta lainnya yang berada dalam satu meja. 5. Jawaban dari peserta dapat berupa jawaban dari masing-masing peserta ataupun merupakan jawaban dari satu meja. Pendamping bertugas mencatat semua proses diskusi yang terjadi pada setiap meja. 7. Untuk memastikan masing-masing jawaban valid, maka peserta memberikan bukti evidence berupa data dan informasi kawasan perdesaan kepada pendamping. Tahapan selanjutnya adalah melakukan rekapitulasi jawaban responden yang diinput ke dalam Microsoft Excel berdasarkan dimensi ekonomi, sosial budaya, lingkungan, jejaring prasarana dan sarana, dan kelembagaan sesuai dengan form isian yang tersedia. Untuk mengetahui bagaimana perkembangan suatu kawasan perdesaan, dapat menggunakan metode analisis multidimensional scaling. Maka nilai masing-masing dimensi dikalikan dengan bobot tiap dimensi. Sedangkan untuk mengetahui posisinya di salah satu wilayah pembangunan, di mana kawasan perdesaan itu terletak, maka setiap dimensi itu dikalikan dengan bobot dari setiap dimensi wilayah pembangunan tersebut. Sehingga nilai indeks komposit suatu kawasan perdesaan adalah IPKP sama dengan sigma WD, di mana W adalah bobot masing-masing dan D adalah nilai indeks masing-masing dimensi. Status dari suatu kawasan perdesaan dapat diketahui dari indeks perkembangan kawasan perdesaan IPKP tersebut. Jika IPKP lebih besar atau sama dengan 0 dan lebih kecil dari 25, termasuk kawasan perdesaan inisiasi. Jika IPKP lebih besar atau sama dengan 25 dan lebih kecil dari 50, termasuk kawasan perdesaan konsolidasi. Jika IPKP lebih besar atau sama dengan 50 dan lebih kecil dari 75, termasuk kawasan perdesaan mandiri. Dan jika IPKP lebih besar atau sama dengan 75, termasuk kawasan perdesaan berdaya saing. Kategori indeks dirumuskan berdasarkan skala good and bad. Kategori good dibagi menjadi dua status perkembangan kawasan perdesaan, yaitu kawasan perdesaan berdaya saing dan kawasan perdesaan mandiri. Sedangkan kategori bad dibagi menjadi dua status perkembangan kawasan perdesaan, yaitu kawasan perdesaan konsolidasi dan kawasan perdesaan inisiasi. Adapun penjelasan status indeks perkembangan kawasan perdesaan sebagai berikut. 1. Kawasan perdesaan inisiasi adalah kawasan perdesaan yang berkembang dicirikan dengan teridentifikasinya seluruh variabel dimensi di kawasan perdesaan. Namun, kelembagaan kawasan perdesaan belum berjalan dengan baik. 2. Kawasan perdesaan konsolidasi adalah kawasan perdesaan yang ditandai dengan kelembagaan, kawasan perdesaan yang mulai bekerja, komoditas unggulan mulai dikembangkan, infrastruktur telah dibangun, namun belum didukung oleh pendidikan vokasi. 3. Kawasan perdesaan mandiri adalah kawasan perdesaan yang kelembagaannya sudah bekerja mengembangkan komoditas unggulan dan produksinya, telah dipasarkan dan dipromosikan. Namun, pengembangan komoditas unggulan belum terpadu dengan sektor lainnya. 4. Kawasan perdesaan berdaya saing adalah kawasan perdesaan yang komoditas unggulannya telah berkembang secara terpadu, dipromosikan, dan dipasarkan di tingkat nasional maupun internasional, serta memanfaatkan produk budaya dengan memperhatikan lingkungan dengan baik.